Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ketiga, perbedaan yang signifikan dalam Undang-Undang 14 2025 dan undang-undang sebelumnya, itu ada di Undang-Undang 14 2025 ini tentang jamaah haji itu berhak mendapatkan pelayanan dam, berhak mendapatkan tata kelola dam. Nah, sebelumnya itu secara mandiri jamaah ini melalui Mukimin, kemudian Bank Rajihi. Nah, 2025 sudah mulai dengan adanya, keikutsertaan Basnas. Tapi itu dicantumkan betul hari ini di undang-undang ini bahwa jamaah itu berhak mendapatkan tata kelola dam. Mereka mungkin bisa melalui bank yang resmi, bisa melalui Adahi, atau mungkin melalui Basnas, di mana di pelayanan damnya bisa dilakukan tanah air dengan melibatkan, filantropi Islam itu Basnas. Artinya ini akan dikelola dengan, lebih optimal lagi. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, maka bayangkan berapa dam, ya, kalau ada 221.000 jamaah haji Indonesia, kali 1 ekor kambing saja, itu ada 221.000 ekor kambing. Tata kelolanya akan disiapkan melalui undang-undang yang terbaru ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, hal yang baru dalam undang-undang yang haji yang terbaru adalah tentang pelimpahan porsi. Ketika ada jemaah haji yang telah terdaftar, kemudian mereka wafat atau mereka sakit permanen, tidak bisa berangkat, tidak istitoah mereka, mungkin demensia atau penyakit-penyakit yang luar biasa, sehingga mereka berhak untuk melimpahkan porsinya kepada orang lain. Nah, di undang-undang sebelumnya yang boleh menerima pelimpahan porsi itu suami atau istri, kemudian anak kandung, seperti itu cuma. Tapi kalau di undang-undang terbaru ini, itu sudah melebar. Bisa menjadi saudara seayah, saudara seibu. Nah, jadi ini kan luar biasa. Kalau sebelumnya tidak bisa, saudara-saudara seayah, seibu itu tidak bisa. Kepada anak itu sudah biasa itu, sudah ya kemarin di undang sebelumnya juga boleh. Sekarang juga boleh, tapi yang baru itu adalah seayah dan seibu, saudara seayah seibu. Kemudian yang kelima yang menjadi signifikan juga bahwa di undang-undang yang terbaru diatur ketika ada Indonesia mendapatkan kuota tambahan. Kuota tambahan ini di luar dari kuota 221.000, maka kalau sebelumnya di undang-undang sebelumnya itu menjadi kewenangan dari menteri. Tapi di undang-undang terbaru ini dijelaskan dengan secara rinci bahwa mekanisme pengelolaan kuota tambahan itu harus melibatkan rapat dengan Komisi 8 DPR RI. Nah, ini tidak ada di undang-undang sebelumnya. Jadi DPR RI akan terus terlibat dalam mekanisme pengelolaan kuota tambahan. Nah, kemudian juga di undang-undang terbaru yang keenam itu ada dicantumkan urutan-urutan penyelenggaraan haji ini. Yang pertama memang ditetapkan kuota, kuota kita sudah ada di tingkat nasional, kemudian segera ditetapkan setelah itu kuota per provinsi yang di 2026 ini sudah ditetapkan menunggu surat resminya bahwa menggunakan metode waiting list diseragamkan 26,4 tahun di 27 tahun berangkat sehingga itu kuotanya dibagi per provinsi. Ada provinsi yang mendapatkan tambahan jamaah, ada yang mengalami kekurangan. Kemudian nanti akan ada pagu ditetapkan bagaimana pagu dari BPIH itu sudah dilakukan rapat di Komisi 8 sudah sepakat dengan Kementerian Haji menunggu Kepres. Nah, kemudian baru disiapkanlah ATP, akomodasi, transportasi dan perlengkapan, kemudian juga kesehatan haji, lalu kemudian jamaah haji mengurus dokumen-dokumennya, mengeluarkan visanya, setelah selesai semua baru pembentukan PPIH. Ini diatur di undang-undang terbaru, urutan-urutan penyelenggaraan haji itu. Nah, kemudian yang ketujuh juga diatur di undang-undang terbaru, itu mekanisme mekanisme dalam penetapan kuota penyebarannya ke provinsi. Sudah jelas, sama-sama kita ketahui
bahwa penyebaran untuk 2026 dan seterusnya mungkin akan berlaku, apakah nanti akan dievaluasi dan seterusnya, itu menggunakan mekanisme pola waiting list. Diseragamkan 26 tahun, 4, lalu di 27 tahun itu berangkat se-Indonesia.